Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik Premis Institute. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas marketing research atau riset pemasaran. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memproduksi barang dan jasa yang dapat dipertukarkan atau diperjualbelikan sehingga muncul kebutuhan untuk menemukan pembeli atau buyer. Salah satu definisi marketing atau pemasaran menyebutkan bahwa marketing adalah sebuah fungsi organisasional dan sebuah rangkaian proses untuk membuat, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai atau value kepada customer dan untuk mengelola hubungan dengan customer melalui cara yang menguntungkan perusahaan dan stakeholdernya. Definisi tersebut menggambarkan marketing sebagai sebuah pertukaran yang memberi kepuasan baik kepada penjual dan pembeli. Marketing kadang disalahartikan sebatas penjualan atau sales, di mana perusahaan berupaya meyakinkan customer untuk membeli barang yang kadang tidak mereka butuhkan. Ketika penjualan merupakan bagian penting dari promosi, maka tidak ada keuntungan jangka panjang apabila hanya berpusat pada penjualan produk saja. Bahkan jika perusahaan menggunakan teknik penjualannya ketat untuk meyakinkan customer untuk membeli, keberhasilan bisnis sesungguhnya bersandarkan pada repeat order dari customer yang sama. Jenis customer tersebut umumnya akan merasa dimanipulasi dan jarang bersedia melakukan pembelian kembali. Definisi pemasaran tersebut juga menekankan bahwa perusahaan akan hanya menyediakan produk yang akan memenuhi sasarannya. Oleh sebab itu, perusahaan memiliki sebuah misi dan rencana strategis, dan marketing hadir untuk membantu perusahaan, untuk membantu keduanya yang di saat yang sama juga memenuhi kebutuhan customer. Dengan demikian, marketing lebih dari sekedar promosi produk. Area marketing dapat digambarkan di mana customer di pusat dan dikelilingi 4P, yaitu promotion, price, product, and place. 4 komponen marketing harus menyediakan produk yang diinginkan atau dibutuhkan dengan harga yang pantas, di tempat yang layak, dan melalui promosi yang efektif. Manapun juga, untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan pertama kali harus mendengarkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh customer. Pemasaran telah berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial dan bisnis. Pendekatan awal pemasaran hanya difokuskan pada produksi barang. Ketika barang-barang konsumen semakin banyak, pendekatannya berubah menjadi penjualan sebagai cara meyakinkan konsumen untuk membeli. Meskipun kedua pendekatan ini masih ada di beberapa industri, pendekatan yang direkomendasikan saat ini adalah konsep pemasaran yang memerintahkan perusahaan untuk terlebih dahulu fokus pada keinginan atau kebutuhan customer. Perusahaan yang menggunakan konsep produksi akan menekankan cara yang paling efisien untuk menghasilkan produk yang memberikan kualitas tinggi dan harga murah. Ketika menggunakan pendekatan ini, perusahaan melihat pasar konsumen sebagai suatu kelompok dengan kebutuhan yang sama yang akan membeli produk yang dibuat dengan baik dengan harga terjangkau. Ketika Isaac Singer menemukan mesin jahit rumahan, produknya sangat dibutuhkan. Pengenalannya yang berhasil ke pasar adalah contoh pendekatan produksi. Masalah dengan pendekatan ini saat ini adalah orang dapat memilih dari begitu banyak produk dengan kualitas tinggi dan harga murah. Oleh karena itu, konsumen juga menginginkan produk yang dibelinya memberikan manfaat tambahan. Pendekatan produksi tidak mengatasi masalah ini. Untuk menentukan manfaat tambahan apa yang diinginkan, maka perlu dilakukan riset produk. Konsep penjualan berfokus pada penggunaan teknik penjualan yang tepat. Ketika perusahaan mampu memproduksi lebih banyak barang yang diproduksi secara massal daripada yang langsung dibutuhkan oleh konsumen, mereka mulai fokus pada cara menjual produk. Perusahaan yang menggunakan pendekatan ini akan berasumsi bahwa pelanggan tidak akan membeli produk mereka tanpa persuasi yang cukup. Pendekatan ini masih digunakan sampai sekarang di industri tertentu. Misalnya asuransi jiwa adalah produk yang dibutuhkan tetapi konsumen biasanya tidak senang membelinya. Seorang wiraniaga membutuhkan keterampilan yang cukup dalam teknik penjualan untuk mengatasi hambatan ini. Jika konsep penjualan digunakan,
Riset konsumen masih dibutuhkan untuk menentukan pendekatan mana yang paling berhasil. Bahkan dengan penelitian, konsep penjualan biasanya tidak mengarah pada pembelian berulang. Dan oleh karena itu umumnya tidak direkomendasikan untuk barang konsumsi. Konsep pemasaran yang dimulai dengan mempertimbangkan manfaat yang diinginkan konsumen merupakan pendekatan yang direkomendasikan oleh sebagian besar pakar pemasaran. Pendekatan ini direkomendasikan karena sekarang ada begitu banyak produk yang tersedia di pasar, sehingga hanya produk yang memberikan manfaat yang diinginkan konsumen yang akan dibeli. Misalnya minivan Toyota Sienna adalah salah satu dari sekian banyak minivan di pasaran yang ditujukan untuk keluarga. Untuk membedakan kendaraan mereka dari kompetitor, Toyota melakukan penelitian untuk menemukan fitur apa yang akan membuat perjalanan dengan anak-anak menjadi lebih mudah. Hasilnya mereka memasukkan fitur-fitur seperti power sliding door di sisi penumpang dan sistem hiburan DVD kursi belakang. Riset tersebut berhasil karena Customer Report menilai Sienna memiliki fitur paling ramah keluarga. Konsep pemasaran di mana kebutuhan dan keinginan konsumen dipertimbangkan ketika produk dirancang, dianggap sebagai pendekatan pemasaran yang terbaik. Namun untuk mengikuti konsep ini, organisasi harus mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Faktanya, riset pemasaran sama-sama dibutuhkan oleh bisnis yang menjual barang berwujud dan perusahaan yang menjual jasa tidak berwujud. Sekali lagi, satu-satunya cara bagi perusahaan untuk mengetahui keinginan konsumen adalah melalui riset pemasaran. Untuk alasan ini, penelitian tidak dapat lagi dianggap sebagai kegiatan opsional, di mana organisasi terlibat jika memiliki waktu dan uang. Jika penelitian tidak dilakukan, ada kemungkinan besar waktu dan uang yang dimiliki organisasi akan terbuang sia-sia. Riset pemasaran adalah fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan publik dengan pemasar melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan, menyempurnakan, dan mengevaluasi tindakan pemasaran, memantau kinerja pemasaran, dan meningkatkan pemahaman kita tentang pemasaran sebagai suatu proses. Riset pemasaran menentukan informasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini, merancang metode untuk mengumpulkan informasi, mengelola dan menerapkan proses pengumpulan data, menganalisis hasil, dan mengkomunikasikan temuan dan implikasinya. Definisi di atas mungkin bermakna bagi profesional pemasaran, tetapi mungkin sulit bagi seseorang yang mempelajari pemasaran untuk memahaminya. Definisi tersebut lebih mudah dipahami jika 4 cara penelitian dijelaskan satu demi satu. Frasa identifikasi dan tentukan peluang dan masalah pemasaran berarti menggunakan penelitian untuk mengeksplorasi lingkungan eksternal, menghasilkan, menyempurnakan, dan mengevaluasi tindakan pemasaran berarti menggunakan riset untuk menentukan apakah perusahaan memenuhi kebutuhan konsumen. Pantau kinerja pemasaran berarti menggunakan riset untuk mengkonfirmasi apakah perusahaan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Memahami pemasaran sebagai suatu proses berarti menggunakan penelitian untuk belajar memasarkan secara lebih efektif. Menurut kamus, kata penelitian berarti mencari atau menyelidiki secara mendalam atau mendetail. Thesaurus memberikan sinonim untuk penelitian kata penyelidikan, yang berarti tindakan mencari kebenaran, informasi, atau pengetahuan. Jadi riset pasar dapat didefinisikan sebagai pencarian kebenaran secara mendetil. Pemasaran selalu memiliki fungsi menghubungkan struktur internal organisasi dengan dunia luar. Riset pemasaran adalah formalisasi dari peran ini. Penelitian yang dilakukan dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Penelitian dasar atau murni dilakukan untuk menemukan pengetahuan baru. Ketika penelitian direncanakan dan dilakukan, penerapannya atau bagaimana pengetahuan itu dapat digunakan bukanlah hal yang penting. Yang penting adalah bahwa informasi baru ditemukan.
Universitas atau perusahaan yang sangat besar melakukan sebagian besar riset pemasaran dasar. Dalam penelitian terapan, penelitian direncanakan agar temuan dapat digunakan untuk memecahkan masalah tertentu. Ini adalah jenis riset yang dilakukan oleh para profesional pemasaran yang bekerja di dalam organisasi atau untuk penyedia riset pemasaran eksternal. Lagi pula, jika suatu bisnis membayar untuk melakukan penelitian, ia membutuhkan hasil yang akan menunjukkan bagaimana memecahkan suatu masalah. Sebagian besar bisnis tidak punya waktu atau uang untuk membayar penelitian dasar. Fakta penting untuk diingat tentang penelitian terapan adalah bahwa informasi yang dikumpulkan akan digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Keputusan mungkin kritis dan mahal, seperti produk baru yang akan diperkenalkan. Atau keputusan mungkin kurang penting, seperti warna apa yang harus digunakan dalam brosur. Apapun keputusannya, dasar pemikiran suatu riset pemasaran terapan adalah untuk membantu organisasi membatasi risiko, karena membuat kesalahan itu mahal. Keputusan yang mengandung banyak risiko, seperti pengenalan produk baru, akan membutuhkan banyak penelitian. Bahkan proyek penelitian skala penuh yang menggabungkan lebih dari satu metode penelitian dan sejumlah besar peserta mungkin dibutuhkan. Melakukan penelitian akan memakan biaya, tetapi biaya tersebut dapat diterima karena membuat keputusan yang salah akan menghasilkan kesalahan yang sangat mahal. Keputusan kecil seperti warna apa yang akan digunakan dalam brosur tetap membutuhkan riset pemasaran untuk menghilangkan risiko, tetapi riset tersebut dapat dilakukan dalam skala yang jauh lebih kecil karena risikonya, yang di sini hanya biaya cetak ulang brosur. Pada awal abad ke-20 terjadi pertumbuhan baik dalam jumlah universitas maupun dalam jumlah bidang akademik yang diajarkan. Mata pelajaran akademik baru ini, termasuk psikologi dan sosiologi, tertarik untuk menerapkan metode ilmiah pada masalah sosial dengan cara yang dapat membantu menjelaskan perilaku manusia. Namun, minat dalam menerapkan metode ilmiah ini tidak berlaku untuk perilaku pembelian dan belum ada bidang studi akademik yang disebut pemasaran atau riset pemasaran. Namun dalam rentang waktu yang sama, dalam dunia bisnis, riset pemasaran menjadi bidang profesional yang diakui. Sepanjang periode sejarah ekonomi ini, bisnis mulai berkembang dari perusahaan kecil lokal atau regional menjadi perusahaan nasional yang lebih besar. Karena mereka sekarang menjual produk mereka di wilayah geografis yang lebih luas, semakin sulit bagi perusahaan untuk mengidentifikasi dan memahami pelanggan mereka. Masalah pemasaran awal seperti itu dihadapi oleh pabrikan mobil. Setelah orang-orang yang memiliki keinginan dan uang untuk membeli mobil melakukannya, pabrikan perlu mengetahui cara menggunakan iklan untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Akibatnya, metode penelitian survei dipinjam dari ilmu-ilmu sosial. Namun studi survei penelitian awal menghadapi masalah utama dalam mengidentifikasi konsumen yang tepat untuk disertakan sebagai peserta. Jadi sekali lagi para peneliti beralih ke metode ilmiah dan mengambil sampel untuk mengidentifikasi konsumen yang tepat untuk disertakan dalam studi. Cara baru ini berguna ketika kelompok konsumen potensial jumlahnya besar, yang memang terjadi pada produsen mobil. Namun penelitian yang dilakukan hanya sebatas mencari pelanggan untuk produk yang sudah ada, daripada mencari tahu tentang keinginan konsumen untuk memperbaiki produk.